membuka Alkitab kita bersama, kita akan melanjutkan pembelajaran dari Injil Matius. Jadi kita sudah secara sistematis mempelajari Matius dari pasal 1, dan sekarang kita sudah sampai di pasal yang ke-7, dan bagian yang terakhir dari pasal 7. Coba kita lihat Matius pasal 7, kita akan baca ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat 29, kalau sudah mendapat, saya akan membacakannya untuk kita. Jemaat sekalian silakan memperhatikan dan mengikuti dengan seksama. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami telah membaca sebagian dari firman-Mu. Dan Tuhan adalah kerinduan kami, agar kami dapat mengertinya dan terlebih melakukannya, sebagaimana teks ini menghimbau kami untuk lakukan, supaya kami dapat membangun Tuhan di atas dasar yang baik. Dan Kau yang kiranya menolong kami, dan Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, memfokuskan perhatian kami kepada firman-Mu ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah sampai kepada akhir dari apa yang disebut sebagai khotbah di bukit. Bagi yang mengikuti khotbah penjabaran Injil Matius secara sistematis, kita sudah cukup panjang membahas dari pasal 5 sampai dengan pasal 7. Suatu khotbah yang panjang ini. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, dan ini bagian terakhirnya. Dan kita tidak tahu Tuhan Yesus khotbah berapa lama. Kalau Anda membaca Matius 5, Matius 6, Matius 7, Anda baca begitu saja, mungkin hanya butuh waktu, ya mungkin beberapa 20-30 menit mungkin, ya kalau Anda membacanya pelan-pelan, ya. Tetapi ya mungkin Tuhan Yesus ada menambahkan berbagai intonasi dan lain sebagainya. Jadi kita tidak tahu berapa lama Tuhan Yesus berkhotbah di situ. Dan ini sudah sampai ke akhirnya. Dan sampai ke akhir dari khotbah di atas bukit ini, Tuhan kita rupanya tidak ingin orang-orang yang telah mendengar perkataannya itu pulang begitu saja, pergi begitu saja, dan seolah-olah apa yang Tuhan katakan itu hilang begitu saja. Tuhan tidak ingin hal itu terjadi. Ada banyak hal yang kita dengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu nggak masalah. Mungkin Anda mendengar televisi, banyak sekali hal di televisi yang didengar. Ada berita, ada ini, ada itu. Dan ini adalah zamannya orang, survei membuktikan, riset membuktikan bahwa perhatian manusia makin lama makin kecil karena kita sudah terbiasa untuk browsing saja. Perhatian manusia semakin lama semakin sulit untuk terfokus karena kita sudah terbiasa membaca hanya sekilas saja. Bukan untuk benar-benar dicerna, melainkan untuk dilihat sekilas kemudian hilang dari perhatian kita. Namun Tuhan tidak ingin perkataannya diperlakukan dengan cara yang sama. Oleh karena itu Tuhan kita di sini dengan sangat tegas memberikan suatu pengajaran terakhir sebagai penutup khotbahnya. Dan ini yang harus kita perhatikan saudara kasih Tuhan. Yaitu apa? Yaitu bahwa bagaimana kita merespon kepada firman Tuhan. Ini menentukan bagaimana kita membangun di dalam hidup ini. Karena semua orang sedang membangun. Ketika kita menjalani hidup ini, sebenarnya kita sedang membangun. Kita membangun di atas hidup kita. Namun hidup kita ini mau didasarkan kepada apa? Ini yang menjadi pertanyaan. Dan ini akan kita pelajari hari ini. Oke, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita melihat rupanya Tuhan memberitahu kita bahwa ada dua jenis fondasi di mana manusia bisa membangun hidupnya.
Apa itu saudara? Yang pertama kita melihat Tuhan Yesus memperingatkan, ada orang yang membangun hidupnya di atas pasir. Ini kita dapatkan di ayat yang ke-26. Dikatakan di situ, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Salah satu ilustrasi yang paling terkenal tentang hal ini adalah Menara Pisa. Menara The Leaning Tower of Pisa, Menara Pisa yang miring katanya. Dan rupanya menara ini sudah ratusan tahun sekarang berdiri. Dan sudah dicoba untuk diluruskan, namun selalu gagal. Mengapa? Karena rupanya dari awal para arsiteknya gagal untuk memperhitungkan bahwa ternyata tanah lokasi mereka yang mendirikan menara ini adalah tanah yang rapuh, tanah yang berpasir, tanah yang tidak memiliki fondasi. Sehingga akhirnya ketika mereka mulai membangun dan mereka mulai sadar bahwa menara ini mulai goyang dan mulai miring, dan mereka mencoba segala usaha untuk membalikkannya lagi, namun ternyata tidak bisa. Sampai akhirnya sekarang ya terkenal menara yang miring. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada orang yang Tuhan Yesus sebut orang yang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Orang seperti apakah ini, saudara yang kasih dalam Tuhan? Jangan sampai kita menjadi orang seperti ini. Dan orang yang digambarkan ini adalah orang yang katanya, coba kita lihat ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi orang yang mendirikan rumah di atas pasir adalah orang yang tidak mendengar plus melakukan. Tidak mendengar plus melakukan perkataan Tuhan. Dan satu hal yang sangat menarik di sini adalah Tuhan Yesus tidak berkata perkataan Allah. Tuhan Yesus tidak berkata perkataan Tuhan, perkataan Yehova, tapi Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan perkataanku, katanya di sini. Di ayat 24 dan ayat 26, setiap orang yang mendengar perkataanku, setiap orang yang mendengar perkataanku, diulangi di ayat 26. Tuhan tidak berkata perkataan Allah, tapi perkataanku. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengklaim bahwa perkataan dia punya otoritas yang sama dengan firman Tuhan. Oleh karena itu kita membaca di ayat 28 bahwa semua orang takjub akan kata-kata Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengajar dengan otoritas. Bahwa dia mengajar, ya, tentu tidak ada yang bisa seperti Tuhan Yesus. Hari ini saya tidak bisa berkhotbah dan berkata kamu harus dengar kata-kata saya. Gembala Stephen tidak bisa. Saya berdiri di sini, saya menguraikan firman Tuhan saja. Karena saya bukan Tuhan yang jelas. Tetapi Yesus Kristus berbeda. Oleh karena itu semua orang yang mendengar dia berkata, wow ini berbeda. Dia mengajar mereka dengan kuasa, dengan otoritas. Karena dialah, perkataan dialah sama dengan firman Tuhan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau misalnya seseorang tidak mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka dia mendirikan hidupnya, membangun hidupnya di atas dasar pasir, Tuhan berkata. Jadi sebenarnya di dalam kategori ini ada berbagai jenis orang. Tuhan Yesus hanya menyebut satu jenis, namun kita bisa perluas lagi menjadi beberapa jenis. Tuhan Yesus menyebut orang yang mendengar perkataannya tapi tidak melakukannya. Ini orang yang bodoh. Tetapi ada yang belum sampai ke tahap itu, saudara. Ada yang dengar saja tidak, jangankan melakukan. Tuhan Yesus menyebut ada orang yang mendengar namun tidak melakukan. Tetapi ada orang-orang yang bahkan tidak mau mendengar atau tidak mendengar. Mereka tidak mendengar firman Tuhan. Ada orang-orang yang mungkin kita pernah ketemu, kita ajak untuk mendengar firman Tuhan. Setengah mati kita ajak. Mungkin kita ajak dia ke seminar. Mungkin kita ajak dia untuk, atau kita kasih dia buku, atau kita kasih dia traktat, tapi dia tidak mau membaca. Dia tidak mau. Tuhan. Dia tidak tertarik dengan hal rohani. Kalau Anda sodorkan dia yang lain, mungkin dia lahap. Ada orang yang kalau Anda ngomong olahraga, wah seru sekali dia ngomong olahraga. Ada orang yang Anda ngomong tentang investasi, wah seru sekali dia ngomong investasi. Ya ngerti semua. Tapi begitu Anda bicara soal kebenaran, Anda bicara soal sorga, soal neraka, aduh kita nggak usah ngomong itulah. Sama sekali tidak ada ketertarikan. Jadi dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Oh sayang sekali saudara yang kasih Tuhan. Atau ada juga orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan tapi jenisnya berbeda.
Jenisnya adalah jenis yang secara eksternal terlihat seperti datang. Datang bergereja, tetapi tidak benar-benar mendengarkan. Tidak benar-benar menyimak. Saya masih ingat, banyak bulan yang lalu kita di sini penuh semuanya. Sekarang tidak sampai 50%, sesuai dengan mandat pemerintah kan maksimum 50%. Sewaktu penuh semuanya, tetapi kadang-kadang harus diingatkan. Wah, kalau misalnya sudah mulai khotbah atau mulai kebaktian, handphone tolong dimatikan. Jangan main handphone, jangan sampai datang ke gereja bukan mendengar firman Tuhan, malah asik mengecek skor dia di mainan apa begitu. Wah, kok datang ke gereja malah asik mengecek status Facebook, status Instagramnya bagaimana, lain sebagainya. Tidak mendengarkan. Jadi jangankan sampai melakukan, mendengarkan saja dia sudah tidak. Bagaimana dia bisa membangun di atas suatu dasar yang baik? Maka Tuhan berkata, dia tidak memiliki dasar apa-apa untuk membangun. Dia akan membangun bagaikan orang yang membangun di atas pasir. Terlebih lagi sekarang, di masa pandemi. Ada begitu banyak yang terpaksa karena satu dan lain hal mengikuti kebaktian dari rumah. Godaan begitu besar untuk tidak sungguh-sungguh memperhatikan. Godaan begitu kuat untuk mengabaikan firman Tuhan. Karena kalau misalnya sedang duduk di sini saja, bisa sambil main handphone, apalagi kalau gembalanya tidak liatin, ya kan? Betul nggak, saudara? Apalagi kalau sedang asik di rumah sendirian. Jangan-jangan mendengarkannya pakai 1/4 kuping. Sisanya lagi dia entah ngapain. Dia main handphone, dia sambil nge-zoom sama orang, dia sambil ini dan itu. Atau dia klik sana klik sini. Wah, ini lagi agak bosen nih khotbahnya. Coba lihat khotbah yang satu lagi nih, ada tetangga. Jadi lompat sana lompat sini, siapa bisa tahu? Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, tentu Tuhan tahu. Dan ini bukan masalah apa-apa, ini adalah masalah kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukannya? Bagaimana kita bisa membangun di atas suatu dasar yang kuat? Jadi Tuhan berkata di ayat yang ke-26, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Jadi sebelum mendengar tapi tidak melakukan, ada yang kita bilang tidak mendengar, bahkan tidak mendengar dengan baik. Dan alangkah sayangnya, ada orang yang tidak mendengar karena tidak tersedia atau sulit tersedia. Namun bagi setiap orang yang sedang hadir di sini, baik secara fisik maupun secara virtual, Anda tidak bisa berkata bahwa firman Tuhan tidak tersedia. Sudah tersedia. Hanya saja mau mendengarkan atau tidak. Dan kita lihat di sini, ada yang mendengarkan. Oke, tadi kita bilang ada yang tidak mendengarkan. Sekarang kita lihat, ada yang mendengarkan. Namun mendengarkan saja tidak cukup. Mendengarkan saja tidak cukup. Melainkan Tuhan ingin kita harus melakukan firman-Nya. Jadi ada orang yang mendengarkan namun tidak melakukannya. Itu sama juga bohong. Mendengar firman Tuhan, disampaikan firman Tuhan, namun tidak mengubah dirinya. Tidak dia serap, tidak dia pakai di dalam hidupnya untuk menjadi fondasi untuk di mana dia membangun. Maka saudara yang kasih dalam Tuhan berkata, ini adalah orang yang membangun di atas pasir. Dan apa efeknya kalau kita membangun di atas pasir? Maka Tuhan berkata di ayat yang ke-27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kalau Tuhan Yesus menjadi weather forecaster, ya, apa itu? Peramal cuaca, gitu ya. Rupanya Tuhan Yesus ini pesimis, gitu kan.
Tuhan Yesus ini selalu meramalkan akan ada badai. Akan ada badai, akan ada hujan, akan ada banjir. Tuhan berkata, akan ada. Dan pada saat itu terjadi, maka terlihatlah di atas fondasi apa kita telah membangun rumah hidup kita. Tetapi orang yang membangun di atas pasir, hebatlah kerusakannya, Tuhan katakan. Hebat kerusakannya, karena pasir adalah sesuatu yang begitu tidak pasti, begitu tidak kuat. Nah, saudara, kalau Anda tidak menggunakan firman Tuhan untuk membangun hidup Anda, untuk menjadi balok-balok yang dipakai untuk menyusun hidup Anda, maka Anda terpaksa memakai hal-hal lain. Dan ternyata tidak ada hal lain apapun yang bisa bertahan selain daripada Tuhan dan firman-Nya. Coba kita buka beberapa ayat. Misalnya kita buka 1 Petrus. Kalau Anda bukan memakai firman Tuhan untuk menjadi pedoman hidup Anda, untuk menjadi bangunan-bangunan dasar dalam hidup Anda, apa yang mau Anda pakai? Apapun itu tidak bisa bertahan. Apapun itu adalah pasir. Coba kita buka 1 Petrus 1 ayat 24 dan 25. Dikatakan di sini, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Di sini firman Tuhan mengkontraskan perbedaan antara firman Tuhan dengan semua yang lain yang hidup. Tidak heran bahwa ketika Tuhan ditanya oleh Musa, Musa lagi coba cari-cari cara gimana dia mau lari dari panggilan Tuhan. Salah satu yang dia pikirkan adalah, Tuhan, saya nggak tahu namamu. Bagaimana kalau orang Israel bertanya, siapa namamu? Apa yang harus aku jawab? Dan Tuhan berkata kepada Musa, kasih tahu, aku adalah aku, telah mengutus aku kepadamu. Tuhan menyatakan bahwa arti nama dia Jehovah adalah aku. I am that I am, Tuhan bilang. Tuhan yang tidak berubah, Tuhan yang kekal, Tuhan yang ada terus. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata aku adalah aku sebenarnya. Mengapa? Karena manusia semuanya berubah. Manusia semuanya berubah. Tadi ada antar jemaat ketemu, karena sudah lama nggak ketemu, berapa bulan kita? Hampir 3 bulan ya. Ada yang bilang, wah lebih gemuk katanya. Ketemu-ketemu lebih gemuk, gitu kan? Atau ketemu-ketemu ada yang lebih kurus nggak, misalnya. Gitu, ya. Saudara Dede sama aja kayaknya. Ya. Atau gimana lagi, begitu. Ya. Manusia itu berubah terus. Bukan hanya secara fisik, secara mental kita berubah. Pikiran kita bisa berubah. Pendapat kita bisa berubah. Semua kita bisa berubah. Dan kita bisa suatu hari tidak eksis lagi, saudara. Kita bisa mati. Oleh karena itu Tuhan berkata, dengan apa kamu mau membangun hidupmu? Dengan perkataan manusia? Ada yang mengandalkan orang tuanya. Tapi orang tua tidak bisa seterusnya bersama kita. Ada yang menggantungkan diri kepada pasangannya, suaminya, istrinya. Oh, itu bagus. Tetapi itu juga bukan sesuatu yang kekal, jelas. Dengan apa kita mau membangun hidup kita? Coba kita buka lagi satu ayat. Tadi semua yang hidup berlalu seperti rumput katanya. Coba kita buka 1 Yohanes sekarang. 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-17. Apa yang menjadi pegangan Anda dalam hidup ini? Filosofi apa yang mendasari Anda membangun hidup ini? 1 Yohanes 2 ayat 17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, dunia kita sekarang ini, Tuhan katakan, sedang lenyap. Dunia kita ini sedang lenyap bersama dengan keinginannya. Oleh karena itu, kalau kita mendasarkan hidup kita kepada apapun yang ada di dalam dunia ini, maka kita patut seperti yang Tuhan Yesus katakan, dikatakan orang bodoh. Kita mendirikan hidup kita, membangun rumah hidup kita di atas pasir.
pasir yang tidak jelas. Saya ajak kita buka satu ayat lagi di dalam Yeremia pasal 9. Di dalam perjanjian lama. Yeremia pasalnya yang ke-9. Kita lihat ayat 23 dan ayat yang ke-24. Ini adalah ayat yang sangat indah dan harus kita ingat-ingat terus dalam hidup ini. Yeremia pasal 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Saudara, kita diberitahu di sini, mengapa kita harus membangun di atas firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhanlah kita mengenal Tuhan yang sejati. Dan mengenal Tuhan yang sejati, ini adalah satu-satunya hal yang patut dibanggakan dalam hidup ini. Satu-satunya hal yang bisa menjadi pegangan bahwa saya kenal dengan Tuhan pencipta alam semesta. Dan saya mengenal dia secara pribadi. Dan saya mengenal karakter dia. Dan saya mengenal prinsip-prinsip dia. Dan saya mengenal aturan dia bagi dunia ini. Karena dialah yang berkuasa. Dia yang tahu hari esok. Kita tidak tahu hari esok. Oleh karena itu Alkitab berkata, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Apa itu hikmat, saudara? Banyak orang berpikir, apa itu hikmat? Ada orang yang mencari pendidikan tinggi-tinggi. Tapi apa yang Tuhan katakan? Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Bijaksananya dunia itu adalah pendidikan sampai doktor, S1, S2, S3. S3 paling tinggi sekarang. Nggak tahu nanti bakal dibikin S4 nggak? Yang jelas S-teler sudah ada, gitu ya. Di S-in terus sampai S-teler, gitu. Dan saya tidak mengecilkan pendidikan. Saya orang yang banyak berkecimpung di dalam pendidikan. Namun kalau itu adalah dasar kita, saudara yang kasih Tuhan, maka itu adalah pasir. Banyak orang yang pendidikannya begitu tinggi, namun tidak punya hikmat sama sekali. Tuhan bilang bodoh bahkan. Karena sudah tinggi pendidikan malah menolak adanya Tuhan. Sama sekali tidak berhikmat. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kita melihat Tuhan berkata, kamu harus mengenal aku. Hikmat itu berarti kita mampu untuk menentukan apa yang harus kita lakukan. Ada situasi tertentu, apa yang harus saya lakukan? Nah itu hikmat. Bukan menghafal fakta-fakta. Tetapi ada sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, apa yang harus saya lakukan? Nah itu hikmat. Dan kalau kita belajar takut akan Tuhan, maka kita mengenal Tuhan. Dan, saudara yang kasih Tuhan, Nuh dengan 8 orang, dia mendapatkan firman Tuhan bahwa akan ada air bah. Akan ada air bah. Semua dunia tidak ada yang percaya. Nuh berkhotbah, Nuh dikatakan adalah pengkhotbah kebenaran. Dia berkhotbah, nggak ada orang percaya. Nuh, mana mungkin ada air bah? Saya belum pernah lihat ada air bah. Nggak pernah terjadi itu. Ngapain kamu bikin bahtera ini? Tapi Nuh takut akan Tuhan. Dan dia mendasarkan hidupnya kepada firman Tuhan yang dia punya waktu itu. Sehingga dia membangun bahtera. Dan kemudian Tuhan bilang masuk bahtera, dia masuk dalam bahtera. Belum ada setitik hujan pun. Namun kemudian pas hujan datang, semua sudah terlambat. Yang tidak percaya sudah terlambat. Kok Nuh bisa berhikmat begitu? Kok Nuh bisa tahu apa yang harus dilakukan? Ya karena dia mendapatkannya dari Tuhan. Karena dia mendasarkan hidupnya pada firman Tuhan. Demikian juga kita. Oh ada banyak sekali firman Tuhan, nanti kita akan lihat. Yang memberitahu kita, Tuhan akan datang kembali misalnya. Orang dunia mengecam kita, mencemooh kita, mana Tuhannya bakal datang kembali? Sudah 2000 tahun katanya, enggak datang-datang. Dunia begitu-begitu saja. Ngapain kamu mikirin Tuhan datang, mikirin besok makan apa aja deh katanya. Namun saudara yang kasih Tuhan, orang yang berhikmat,
mendasarkan hidupnya kepada firman Tuhan. Tetapi orang yang bodoh, entah dia mendengar, entah dia tidak mendengar, tapi yang jelas dia tidak melakukan. Dia tidak memakai firman Tuhan untuk menjadi dasar hidupnya. Ada orang yang membangun hidupnya di atas kekayaan, katanya. Janganlah ada orang kaya bermegah karena kekayaannya. Kekayaan menjadi filosofi hidup. Mengejar kekayaan. Tetapi Tuhan di dalam perjanjian baru memerintahkan kepada Timotius, peringatkanlah orang-orang kaya di dunia agar jangan mereka mengandalkan sesuatu yang begitu sementara seperti kekayaan. Begitu sementara seperti kekayaan. Oh, kekayaan dunia ini begitu sementara. Mungkin bagi kita terlihat seperti hal yang hebat. Money talks, katanya. Kalau Anda punya uang, Anda punya semuanya. Namun tidak demikian bagi Tuhan. Tuhan berkata, kalau kamu punya Tuhan, kamu punya segalanya. Bukan kalau kamu punya uang. Jangankan orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan pun, Ayub, kaya raya. Mungkin kalau sekarang kita pakai istilah, kekayaannya tidak habis 7 turunan. Ternyata nggak harus 7 turunan. Dalam 1 hari, kekayaannya Tuhan izinkan untuk habis semuanya. Ribuan unta, ribuan domba, sapi, keledai semua habis dalam 1 hari. Itu orang benar, saudara. Orang benar. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi pada dirinya. Anda bisa bayangkan. Dan Tuhan berkata, kalau penghakiman harus mulai dari rumah Allah, bagaimana nanti di dunia nanti? Oleh karena itu, jangan mendasarkan hidup ini kepada kekayaan. Jangan orang kaya berkata, jangan orang kaya katanya bermegah karena kekayaannya. Jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya. Kekuatan, sehat. Sekarang di dunia ini memang semua orang makin lama makin berfokus ke masalah sehat, saudara. Kenapa? Karena memang dunia makin lama makin kaya. Kalau orang makin kaya akan makin peduli dengan masalah sehat. Orang yang tidak begitu, orang yang masih miskin biasanya belum begitu mikir kesehatan. Karena dia mau dapat kaya dulu begitu. Tapi semakin makmur dunia ini, semakin berpikir tentang kesehatan. Karena dia pikir kalau saya kaya tapi nggak sehat sama juga bohong begitu. Intinya begitu. Nah, akhirnya banyak sekarang fokus pada kesehatan, dunia fokus pada kesehatan. Mulai dari yang muda sampai yang tua. Yang muda, bukan hanya harus sehat, harus fit, harus six pack kalau laki-laki, kan? Harus gimana begitu, sebelum pandemi kan gym lah segala macam, ya. Bukan berarti itu salah, ya. Saya tidak mengatakan itu salah semuanya. Ya. Tetapi kalau itu menjadi filosofi dasar hidup kita, ya, mengejar sekedar suatu kesehatan fisik, keprimaan masa muda, yang lalu mau dipakai untuk apa, saudara? Banyak orang yang kemudian setelah hebat-hebat begitu dipakai untuk kesenangan semata. Dipakai untuk pesta-pesta. Dipakai bukan untuk bekerja bagi Tuhan. Dia menjadi super sehat segala macam, bukan. Tapi untuk apa? Untuk selfie. Ya, supaya dilihat orang, dikagumin orang. Lihat nih, saya udah punya body yang begini. Bukan keprimaan hidup itu dipakai untuk apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan, begitu. Bukan. Tapi kembali untuk ego, untuk bersenang-senang. Pas saya masih muda, saya bisa memakai hidup saya begini. Atau sampai yang tua pun semua memikirkan kesehatan, tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kesehatan adalah hal yang begitu rapuh sebenarnya. Manusia itu dibilang kuat-kuat, dibilang lemah-lemah. Ada satu barang saja nggak beres dalam tubuh kita, rasanya langsung kacau semuanya. Dan Tuhan berkata, badai pasti datang. Badai pasti datang. Dan badai yang terakhir adalah kematian sebenarnya. Itu badai paling dahsyat. Semua orang pasti mati. Mau sesehat apapun,
sekuat apapun, suatu hari kita akan, Alkitab sudah katakan, bagi manusia ditentukan untuk mati satu kali. Sesudah itu dihakimi. Pengecualiannya adalah kalau yang ikut rapture. Kita nggak tahu itu kapan. Moga-moga dalam generasi kita. Amin, saudara. Amin. Tapi kalau Tuhan bilang, karena setiap generasi Kristen berharap begitu. Generasi kakek kita berharap rapture terjadi dalam masa mereka. Generasi kita juga berharap. Memang kalau kita lihat tanda-tanda zaman sepertinya sudah dekat. Semua sudah siap begitu. Sistem ekonomi dunia sudah siap. Sistem pemerintahan dunia sudah siap. Dengan adanya pandemi lagi segala macam, sepertinya sudah sangat siap, tapi ya kita tidak tahu juga. Kapan Tuhan akan datang? Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan kita mendasarkan hidup kepada hal-hal yang tidak pasti. Sekarang coba kita kembali ke Matius pasal yang ke-7. Kita mau melihat opsi yang lain apa? Kalau kita tidak mau menjadi orang yang bodoh, kita tidak mau menjadi orang yang membangun di atas pasir, maka hanya ada satu pilihan yang lain. Bahwa kita harus membangun di atas batu karang. Kita harus membangun di atas batu karang. Nah, itu yang dikatakan Tuhan Yesus di 24 dan 25. Orang seperti apa yang membangun di atas batu karang? Ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara, Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, ini adalah orang yang mendengar, tapi bukan hanya mendengar, tapi melakukan firman Tuhan. Perkataan Yesus yang sama dengan firman Tuhan. Mendengar untuk menerimanya. Mendengar untuk menyerapnya. Dan kemudian untuk melakukannya. Untuk menerapkannya dalam hidup ini. Maka Tuhan berkata, kamu sedang membangun rumah kamu di atas dasar yang kuat, dasar yang kokoh. Kata batu di sini, kata batu di sini berasal dari kata Petra, saudara kasih Tuhan. Ini kata yang sama yang Tuhan Yesus pakai ketika Petrus membuat pengakuan. Yesus bertanya, menurut orang siapa aku? Ada yang bilang Elia, Yohanes Pembaptis. Tapi kemudian Yesus tantang, menurut kalian siapa aku? Dan Petrus yang mendapatkan dari Bapa di sorga katanya, dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata, engkau adalah Petrus, tetapi di atas Petra, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan hanya jemaat, namun kita masing-masing juga sedang membangun dalam hidup kita. Hidup kita ini bagaikan rumah yang sedang dibangun. Di sini ada yang masih muda, kebanyakan masih muda, ada yang sudah parubaya, ada yang sudah umur lanjut, tapi dimanapun dalam fase hidup ini kita sedang membangun di dalam hidup kita. Dan kita sedang membangun memakai apa? Di atas dasar apa? Tergantung bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan. Apakah kita mendengarnya, mendengar terus? Bagaimana cara saya mendengar firman Tuhan? Cara kita mendengar firman Tuhan ada banyak, saudara. Pertama, melalui khotbah-khotbah. Melalui berjemaat. Anda mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu ketika firman Tuhan disampaikan dalam berjemaat, beri perhatian. Fokus. Tetapi itu tidak cukup. Itu tidak cukup, saudara kasih Tuhan. Kalau Anda setiap minggu mendengarkan khotbah, bagus. Anda mendengarkan dengan teliti, bagus, tapi itu tidak cukup. Anda perlu membaca, mendengar firman Tuhan untuk diri Anda sendiri. Anda perlu berada di dalam Alkitab hari lepas hari. Anda perlu membacanya untuk diri Anda sendiri, Anda perlu mendengarnya dengan telinga Anda sendiri, di dalam batin Anda sendiri ketika Anda membacanya. Anda perlu memakai firman Tuhan ini untuk menjadi sungguh dasar untuk membangun hidup Anda. Dan hidup Anda kan bukan hanya hari Minggu saja. Hidup Anda bukan hanya Rabu saja.
Saya tidak tahu berapa banyak jemaat yang ikut Rabu malam. Kalau pas masih fisik sih sedikit. Biasa hari Minggu kita di sini penuh. Hari Rabu ya, tidak sampai setengahnya. Dan mungkin ada banyak alasan. Saya kerjanya mepet waktunya, oke. Tapi dengan adanya pandemi, kebanyakan orang work from home, dan Anda bisa mengikuti secara streaming, saudara. Tapi berapa banyak yang mau ikut kebaktian doa? Tapi kalaupun Anda ikut Minggu, Anda ikut Rabu, Anda dengarkan khotbah, saya katakan itu tidak cukup. Itu tidak cukup. Karena hidup Anda bukan hanya Rabu, hidup Anda bukan hanya Minggu. Hidup Anda adalah setiap hari. Dan Anda perlu firman Tuhan untuk mengisi setiap hari dalam hidup Anda. Anda perlu mendengarkannya dan mendengar untuk melakukan. Sekali lagi, mendengar untuk melakukan. Ketika Anda mendengar khotbah, ketika Anda membaca Alkitab, apakah Anda mencari Tuhan, apa yang Engkau ingin aku lakukan hari ini? Apa yang Engkau ingin pesankan kepada saya agar saya lakukan? Ada pelajaran apa bagi saya? Ada teguran apa? Ada harapan apa bagi saya? Oh saudara, hari ini banyak orang pengen dengar suara Tuhan. Sampai dicari-cari. Dicari ke gunung, dicari ke goa. Mana suara Tuhan? Mencari nabi-nabi palsu. Padahal suara Tuhan sudah ada. Kalau Anda ingin dengar suara Tuhan, Anda buka Alkitab, Anda baca, itu suara Tuhan. Oh itu kan suara saya Pak, saya yang baca. Ya benar. Kamu sedang membaca firman Tuhan. Maka itulah firman Tuhan. Firman Tuhan. Dan kita perlu berada di dalamnya. Kita perlu membangun hidup kita di dalamnya. Oh saudara, kemudian dikatakan di ayat yang ke-25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara, yang menarik adalah Tuhan Yesus tidak berkata, kalau orang yang mendengarkan firman-Ku melakukannya, nah yang seperti ini nggak kena banjir gitu. Tuhan bilang begitu nggak? Oh enggak, rupanya tidak. Rupanya bukan demikian. Mungkin kita maunya seperti itu, Tuhan. Aku ini anakmu, aku ini adalah orang yang mau melakukan firman-Mu, aku ini orang yang mempelajari Alkitab Tuhan. Kalau gitu bagi saya jangan ada banjir. Jangan ada badai. Namun ternyata Tuhan tidak menjanjikan seperti itu. Malah Tuhan berkata, akan ada datang badai. Akan ada datang banjir. Sama seperti yang rumah yang di atas pasir itu. Karena di dalam kehidupan kita sebagai manusia, baik orang percaya, orang tidak percaya, tidak lepas dari kesusahan. Ketika ada pandemi, emangnya pandemi ini cuma berlaku atas orang yang tidak percaya begitu? Kan kita kena juga ya orang percaya, enggak begitu? Kita kena dampaknya juga. Kita kena lockdown juga. Kita kena new normal juga. Kita pakai masker juga. Kadang-kadang kan susah bernafas kan kalau masker kan. Ya, kita kena juga. Tuhan tidak bilang badainya nggak ada. Kalau kamu ikut firman-Ku, badainya nggak ada. Tuhan tidak bilang demikian. Namun Tuhan berkata, ketika banjir itu datang, maka rumah kamu, rumah hidup kamu itu akan kokoh. Tidak akan rubuh. Dan yang paling, tadi yang kita bilang, badai yang paling akhir dan paling hebat adalah kematian sebenarnya. Kematian adalah badai yang terakhir. Dan badai yang paling hebat. Namun terhadap badai yang paling hebat pun, orang yang mendasarkan hidupnya pada firman Tuhan, dia sudah menang sebenarnya. Dia sudah menang. Dia bisa mendasarkan hidupnya pada firman Tuhan. Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oh, berbahagialah orang yang sudah mengenangkap kata-kata itu dan berkata, Tuhan, Engkaulah jalan, Engkaulah kebenaran, Engkau hidup, aku mau percaya kepadamu.
Tuhan Yesus berkata di Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Dan berbahagialah orang yang sudah mendasarkan hidupnya kepada perkataan Tuhan itu. Dan berkata, Tuhan, aku menyerahkan keselamatan jiwaku kepadamu. Oh saudara, tapi masih banyak lagi yang lain. Masih banyak lagi yang lain. Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, Tuhan bilang. Apakah kita mendasarkan hidup kita kepada itu? Kita belajar, Tuhan, aku mau mengasihi engkau. Aku mau menuruti perintah-perintahmu. Dan kita tidak punya keleluasan untuk berkata, Tuhan, aku mau melakukan sebagian firman-mu. Tidak. Tuhan ingin kita melakukan semuanya. Tuhan ingin kita melakukan seluruhnya. Maka kita membangun dengan baik. Orang yang membangun di atas firman Tuhan, dia akan makin belajar Tuhan itu seperti apa. Oh, apa yang Tuhan senangi, apa yang tidak Tuhan senangi. Maka dalam hidupnya dia akan mengutamakan karakter yang kudus. Dia akan mengutamakan mengikuti perintah Tuhan. Dia akan mengutamakan berjemaat misalnya. Dia akan mengutamakan membaca firman Tuhan. Ini adalah orang yang membangun di atas firman Tuhan. Saya ajak kita buka satu ayat. Di dalam Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-28. Ayatnya yang ke-16. Yesaya pasal 28 ayat yang ke-16. Dikatakan demikian. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Inilah fondasi kita. Yaitu Yesus Kristus dan firman-Nya. Bagi yang mau melakukan firman-Nya. Dan dikatakan ada janji. Siapa yang percaya, apa katanya? Tidak akan gelisah. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Saya harus mengakui bahwa di dalam pandemi ini, kadang-kadang saya ada gelisah. Tetapi saya merenung. Setiap kali saya merasa gelisah, itu adalah karena saya kurang percaya kepada Tuhan. Dan saya diajar untuk kamu harus percaya. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang pandemi ini. Anda tanya, kapan pandemi berakhir? Siapa yang bisa tahu? Berapa angka kematiannya yang sebenarnya, berapa sih rate kematiannya? Siapa yang tahu? Ada yang berkisar, ada yang bilang, banyak tuh sebenarnya yang nggak dites sebenarnya positif. Tergantung umur kamu berapa. Kalau umur kamu di bawah 40, kemungkinan matinya 0, sekian persen. Umur kamu 40 sampai 60 meningkat sedikit. Umur kamu di atas 60, kemungkinan matinya sekian. Kalau kamu ada plus penyakit ini, kemungkinan meninggalnya sekian. Wah, lalu semua orang timbang-timbang, saya masuk kategori mana ya? Kemungkinan saya berapa ya? Pusing sana-sini. Tapi sudah kasih Tuhan. Itu ketidakpastian. Kalau saya katakan, kamu 10% meninggal, 10% kemungkinan meninggal. Tenang nggak hatinya? Waduh, 10% lumayan gede juga ya. Atau saya bilang, kamu 1% kemungkinan meninggal. Tenang nggak hatinya? Wah, lebih tenang dari 10%. Namun tetap juga kadang-kadang berpikir, 1% masih bisa kena juga begitu. Mau Anda kecilkan sampai berapa? Kalau itu menjadi pegangan kita, sudah yang kasih Tuhan, maka kita tidak akan ada ketenangan. Tetapi orang berkata, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Kalau kita mendasarkan hidup kita di atas firman Tuhan. Bukan karena kalau saya percaya Tuhan, saya nggak akan sakit, bukan itu.
Tapi saya percaya, kalau saya sakit, itu berarti Tuhan punya tujuan. Itu tidak terjadi dengan sendirinya. Tidak ada kecelakaan dalam hidup saya. Semuanya bekerja untuk kebaikan. Kalau saya meninggal, itu berarti Tuhan berkata, this is the best for you. Itu kepercayaan, itu iman, saudara. Itu iman. Anda membaca sejarah baptis hari lepas hari. Ada orang yang dimartir. Tadi pagi ada orang yang, sejarah baptis ada yang martir ya. Kemarin yang saya baca ada dimartir. Umurnya baru 30-an. Setelah saya renung-renung, wah, baru 30-an. Ada orang berkata, sayang sekali mati 30-an umurnya. Tapi apa harus sayang? Ataukah itu sudah timing yang terbaik dari Tuhan untuk dia? Dia rela memberikan hidupnya, menjadi martir. Meninggalkan anak dan istri katanya. Menggenapi yang Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang karena kerajaan sorga, meninggalkan rumah, ladang, anak, istri, akan menerima dalam hidup ini 100 kali lipat. Dan dalam hidup yang akan datang, kemuliaan, hidup yang kekal. Disinilah dituntut kita percaya atau tidak percaya. Dan kita membangun hidup kita di atas itu atau tidak. Dan kalau kita membangun hidup kita di atas itu, maka sebenarnya kita tidak perlu takut akan apapun. Kita tidak perlu takut akan apapun. Karena Alkitab berkata, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari kita membangun hidup di atas dasar yang kokoh. Firman Tuhan, kita percayai, kita lakukan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami. Kami mengucap syukur bahwa Engkau menyediakan dasar yang kokoh. Engkau menyediakan suatu fondasi di atas mana kami dapat membangun, yaitu Engkau sendiri, firman-Mu. Dan Tuhan, tolong kami. Tuhan, jikalau ada yang mendengarkan khotbah ini, yang belum sungguh-sungguh percaya kepadamu, mereka masih jauh. Kiranya Tuhan, mereka bisa menemukan kebenaran dan dapat diselamatkan. Dan mulai membangun di atas dasar yang kokoh itu. Dan kami yang sudah diselamatkan, janganlah kami menukarkan kepastian dan firman Tuhan yang kuat dengan segala filosofi dunia ini. Ajar kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.